Halo semuanya, anak kelas 8 yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas materi sejarah. Materi kali ini kelanjutan dari materi sebelumnya mengenai gerakan-gerakan atau ada organisasi pergerakan Budi Utomo, Sarekat Islam, PNI ya, Indische Partij, Indische Vereniging, dan lain-lain. Juga ada gerakan wanita yang dipelopori oleh Kartini, Dewi Sartika, Nyonya Van de Venter, Nyonya Amaramis, dan lain-lain. Sekarang peran pers. Pers di sini adalah penting dalam pergerakan nasional Indonesia karena ini ya medianya untuk menyampaikan aspirasi dari tokoh cendekiawan kepada pemerintah dan juga rakyat-rakyat lainnya gitu ya. Mari kita bahas, mari kita lihat materinya ya. Saya perbesar. Bab 4 mengenai menumbuh kembangkan kesadaran nasional gitu ya. Tujuan kamu belajar ini adalah mengidentifikasi peranan kaum terpelajar dan kaum profesional dalam menumbuh kembangkan kesadaran nasional Indonesia. Mengidentifikasi peran pers ya. Dan peta konsepnya ini kamu lihat di sini ya, munculnya nasionalisme Indonesia itu ada peranan kaum terpelajar dan peranan pers. Nantinya kalau peranan kaum pelajar itu membentuk organisasi, nah persnya itu adalah medianya mereka, medianya Budi Utomo, medianya Indische Partij untuk menyampaikan aspirasi gitu ya. Nah, di sini nanti kita bahas peranan pers itu perkembangan pers dan pers dalam pergerakan nasional. Peranan kaum terpelajar dan kaum profesional salah satunya adalah munculnya atau faktornya itu dikarenakan tumbuhnya nasionalisme, ya kesadaran akan kesamaan politik yang disebabkan oleh penindasan atau penjajahan oleh bangsa Barat, oleh penguasa yang otoriter. Yang kedua adalah menyikapi kondisi kaum terpelajar, ya profesional Indonesia bergerak dalam perjuangan kemerdekaan. Mereka membentuk beberapa organisasi, ya Budi Utomo, Indische Partij, Perhimpunan Indonesia, PNI, sampai Partai Komunis Indonesia. Nah, ini ya, peranan kaum terpelajar dan profesional, ini anggotanya. Mereka ini adalah bagian dari organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ini adalah kaum terpelajar yang pertama yang menyadari buruknya nasib bangsanya gitu ya. Mereka ini tergabung dalam sekolah kedokteran Jawa gitu ya, milik Belanda, namanya Stovia gitu ya. Ini calon-calon dokter ya anak-anak yang ada di Jakarta, waktu itu Batavia masih ya namanya. Mereka kemudian mendirikan organisasi namanya Budi Utomo. Ini ejaan nama ya, bacanya Budi Utomo. Nah, tokoh ini ya adalah Ernest ya Francois Eugene. Ya, ini Ernest ya Dekker. Beliau adalah seorang campuran Belanda dan Indonesia. Ernest Dekker ini adalah salah satu dari 3 serangkai ya. Namanya mereka mendirikan organisasi namanya Indische Partij. 3 serangkai lainnya itu ada Cipto, ada Suwadi Sujaningrat. Nah, satunya lagi adalah Dekker. Jadi ada 3 ya. Nah, kalau ini siapa? Iya benar ya, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini adalah salah satu anggota Perhimpunan Indonesia. Setelah balik lagi ke Indonesia namanya Perhimpunan Indonesia ya. Sebelumnya namanya Indische Vereniging yang didirikan di Belanda gitu ya. Indische Vereniging ini kenapa di Belanda? Karena mereka ini adalah tokoh-tokoh yang sedang kuliah di Belanda gitu. Kemudian mereka membuat organisasi namanya Indische Vereniging.
Setelah mereka pulang ke Indonesia, berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, kalau organisasi ini secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia di dalam Kongres ke-6 Liga Demokrasi Internasional di Paris. Jadi waktu itu sedang ada acara ya di Paris. Nah, mereka ini datanglah salah satu partai Indonesia, namanya Indonesia Frenzy atau Perhimpunan Indonesia, mereka menjadi pesertanya gitu ya. Di kegiatan tersebut mereka menyuarakan terang-terangan ingin menuntut kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Nah, sekarang keperanan pers ya, itu tadi beberapa organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, peranan pers itu dalam sejarah dunia, pers itu sangat memegang peran penting dalam mendorong mobilitas suatu masyarakat atau bangsa. Mobilitas suatu masyarakat berarti pergerakan ya, pergerakan masyarakat atau bangsa ya, jadi dibutuhkan pers. Jadi bisa disebutkan pers itu sangat penting ya. Pers itu mampu ya, kenapa sangat penting sekali ya, karena bisa melihat mobilitas masyarakat, karena bisa mempengaruhi pendapat, opini masyarakat, tadinya A bisa B gitu ya, untuk berpikir, berbuat, dan bertindak seperti itu ya. Tadinya hanya diam saja dijajah, kemudian setelah dia baca surat kabar atau koran ya, itu kan pers ya, itu nantinya dia semangatnya untuk merdeka itu jadi tinggi. Oleh karena itu peran pers itu sangat penting gitu ya. Ia pun mampu mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat tersebut, iya ya, karena setelah orang baca baca suatu tulisan yang sangat mengunggah semangat, itu pasti sangat berpengaruh gitu. Perkembangan pers di Indonesia. Perkembangan pers di Indonesia itu telah dimulai pada abad ke-18. Ketika itu ya, beberapa surat kabar berbahasa Belanda itu muncul di Indonesia gitu ya, tetap menggunakan bahasa Belanda ya, seperti The Bataviasche gitu yang terbit pada 1744. Baru pada awal 19 pers Indonesia mengalami perkembangan pesat gitu ya. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan infrastruktur ya, ada perkembangan pos, jalan raya yang cepat dan luas jangkauannya gitu, ada telepon, kereta api gitu. Jadi karena gampang pergerakannya, gampang pindahan gitu ya. Jadi pers di Jawa Tengah, kemudian tulisan di Jawa Tengah ya, media massa atau surat kabar atau koran yang ada terbitan orang-orang Jawa Tengah, orang Jakarta bisa baca. Karena apa? Karena ada perkembangan infrastruktur seperti kereta api, telepon ya, telegram, pos, jalan raya, jadi cepat ya perpindahannya. Kemudian pers yang berkembang pada masa kolonial itu, kamu bisa dilihat di sini anak-anak, ada The Bataviasche Novels, The Lokomotif, ini bahasa yang dipakai itu Belanda, Bataviasche Nieuwsblad ya, Belanda, Bintang Surabaya itu menggunakan bahasa Melayu gitu. Terus kemudian Hopo menggunakan bahasa Cina, ini ada surat kabar Cina ya, ada berita Betawi, Melayu. Terus yang berbahasa Jawa itu ada Retno Dumila, Juro Martani ya, Nurmo Wasito. Terus ada menggunakan bahasa daerah lagi, ada Sunda ya berarti ya, Pajajaran gitu ya. Terus sampai ada suara Batak, jadi menggunakan bahasa Batak gitu. Terus perkembangan pers di Indonesia. Dalam sejarah pergerakan Indonesia, terdapat beberapa surat kabar yang sangat mempengaruhi munculnya kesadaran berbangsa di Indonesia. Ada surat kabar Bintang Hindia dan Medan Priayi, ini sangat berpengaruh ya, karena tulisan-tulisannya itu adalah tulisan kritis gitu, menentang penjajahan. Beberapa tokoh pers di dalam masa pergerakan itu ada Ki Hajar Dewantoro, kamu pasti tahu ya anak-anak. Ada Raden Mas Tirto Hadisuryo, Abdul Muiz, Abdul Rifai, Parada Harahap,
Surun ya, dan Raden Mas Suharjo Cokro Siswoyo, begitu ya. Ini adalah tokoh-tokoh pers gitu, bisa dia penulis, pemimpin redakturnya atau redaksi gitu ya. Nah, ini ada surat kabar namanya The Express. Nih ya, contohnya The Express tuh pada saat dimuat tuh seperti ini ya anak-anak tuh. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi pergerakan itu kemudian menerbitkan surat kabarnya sendiri. Kayak misalkan Budi Tomo punya apa, ini seperti punya The Express gitu kan, dan beberapa surat kabar lainnya itu punya dan beberapa organisasi lainnya itu punya surat kabar sendiri-sendiri. Nah, salah satunya The Express yang diterbitkan oleh The Separtage. Nah, kalau ini adalah Raden Mas Tirto Hadisuryo. Dia perannya adalah salah satu tokoh pers gitu ya. Ia pernah menjadi pemimpin redaksi. Namanya redaksi Medan Priai, surat kabar Medan Priai ya. Ada Suluh Keadilan dan surat kabar Bintang Betawi gitu ya. Dia menjadi ketuanya. Terus peranan kaum terpelajar profesional dan pers. Kaum terpelajar ya dan profesional adalah kelompok masyarakat Indonesia yang pertama-tama menyadari akan nasib buruk bangsanya. Dia ini tokoh yang paling kritis gitu ya, rata-rata orang-orang terpelajar, kata orang yang ngerti ilmunya gitu. Selain berjuang untuk kemerdekaan bangsanya melalui berbagai organisasi politik, mereka juga menyadarkan rakyatnya untuk bersatu dalam melawan penjajahan Barat guna mencapai apa? Indonesia merdeka. Itu ya. Jadi kaum pelajar profesional, selain mereka bergabung dalam organisasi, mereka mendirikan pers untuk medianya dia untuk apa? Menyadarkan rakyat untuk bersatu dalam melawan penjajah. Itu ya anak-anak. Dalam kaitannya dengan menumbuh kembangkan kesadaran nasional, pers juga berperan penting sebagai pihak yang membawa atau transfer ide-ide kemerdekaan, sekaligus menjadi sarana terpenting dalam menyebarluaskan kesadaran nasional. Itu perannya. Ini penting sekali ya. Ini adalah poin utamanya gitu. Pers itu buat apa gitu? Digunakan oleh siapa gitu? Untuknya apa gitu? Untuk siapa gitu? Dan tujuannya apa? Gitu ya anak-anak gitu. Nah, tugas kalian adalah mencatat ya tujuan-tujuan pers seperti ini gitu ya. Dan ada tokoh pers tadi di depan gitu ya. Ada ini, ada The Express yang berkaitan dengan masyarakat. Jika yang Budi Utomo masyarakat Islam gitu ya, terus ini Separtis itu udah kan 2 minggu yang lalu kita sudah bahas gitu. Tapi yang berkaitan dengan pers kamu harus catat. Nanti setelah kamu catat, kamu kirim ke ibu gitu ya. Bisa ngerti ya, bisa paham ya. Nanti jika kamu nggak ngerti, ada pertanyaan gitu ya, bisa kamu langsung tanya ke ibu via WA gitu. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tetap jaga kesehatan ya di rumah. Dadah, bye bye. Assalamualaikum.